Kejadian pada Selasa sore ini diduga karena truk molen tak kuat melewati tanjakan curam di Desa Mekarwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Menurut warga, sebelum mundur, truk molen sempat berhenti untuk mengurangi beban dengan cara mengeluarkan semen. Pas berhenti, pas si corannya teh keluar, langsung turun ke jalan. Yang dari dalam itu corannya teh semen itu. Pas keluar itu, pas berhenti di situ, tiba-tiba langsung mundur. Pas gitu teh si kenekna teh bergantung di pintu mobil yang terbuka. Kayaknya mau turun nggak bisa, mau loncat takut, kayaknya mah. Ya tiba-tiba mundur aja, langsung blong remnya. Namun, peristiwa naas rupanya belum berhenti dialami truk molen ini. Pada Selasa malam, ban belakang truk molen tersebut terperosok ke gorong-gorong. Truk dievakuasi dengan bantuan warga setempat. Tidak ada korban jiwa dalam dua kejadian ini. Menurut warga, kejadian kendaraan tidak kuat melintasi tanjakan curam di kawasan tersebut sering terjadi. Tresna Pamungkas, Bandung Barat, Jawa Barat. Halo, good Good morning. Bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa, bagaimana puasa Anda di hari ini? Mudah-mudahan sih nanti bisa berjalan lancar ya, seperti berbuka puasa nanti ya. Betul, kalau sekarang saya sudah mulai menghitung nih hari ke-11 ya, kalau Anda berpuasa sejak tanggal 3 kemarin. Sampai juga lihat hilal, aduh belum ada ya, masih tipis-tipis nih hilal THR ya. Aduh, kalau hilal good morning sih jelas pasti Jelas ya. pasti. Setiap pagi pasti kami hadir dari 7.15 waktu Indonesia Barat. Saya Daniar Akhri. Dan saya Alfian Raharjo, kita lanjutkan kembali Good Morning pagi hari ini. Ya, di bulan suci Ramadan ini seringkali kita juga terganggu ya dengan adanya suara-suara petasan begitu. Karenanya kita harus hati-hati. Bahkan mungkin nggak usah menggunakan petasan untuk merayakan Lebaran kan atau Ramadan kali ini. Nah, ini efeknya seperti berita yang berikut ini nih. Diduga akibat dari percikan api mercon yang dimainkan oleh salah seorang anak di dalam rumah, 10 unit rumah warga ini ludes terbakar. Nah itu dia. Nah selanjutnya ini ada satu hal yang jadi pelajaran untuk kita semua. Begitu kita ada tempat tinggal, entah itu tinggal di ruko ataupun di rumah ya, harus perhatikan bukan cuma instalasi listrik, tapi bagaimana mitigasinya nih kalau ada hal-hal yang terjadi, misalkan kebakaran, pintu keluarnya dari mana saja gitu ya. Kemudian paling enggak punya apar tuh, kan ada tuh ya yang 2 kiloan. Betul, gitu. ya sederhana yang kecil aja lah ya. Kecil gitu aja, ya. karena ini ada sebuah ruko yang dijadikan tempat usaha bengkel kendaraan roda 2 dan tempat tinggal di Jalan Warakas 1 Tanjung Priok Jakarta Utara ludes terbakar, dan naasnya 5 orang yang merupakan satu keluarga tewas terbakar. Satu keluarga. Itu yang di toko. Satu ruko yang dijadikan tempat usaha bengkel kendaraan roda 2 dan tempat tinggal di Jalan Warakas 1 Tanjung Priok Jakarta Utara terbakar pada Selasa dini hari. Ya Allah, ada korban jiwa ini. Petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga berusaha menjinakkan api dan membuka ruko yang terkunci. Namun, naas satu keluarga yang terdiri dari 5 orang tidak dapat tertolong. Menurut keterangan petugas pemadam kebakaran, satu keluarga tewas terdiri dari suami dan istri serta 3 orang anak. Menurut Ketua RT setempat, sebelum kejadian anak pertama korban hendak keluar pada Selasa dini hari untuk bermain futsal dengan mengunci terali ruko dari luar. Selang beberapa jam kemudian, ruko tersebut terbakar hingga menewaskan kedua orang tua dan ketiga adiknya. Diketahui baru 3 bulan para korban mengontrak di ruko ini. Karena itu baru ditanya itu pas pagi, karena anaknya tadinya tuh stres. Ditanya tuh dia nggak bisa bolak-balik sampai Pak Polisi juga nanya. Nah kemudian pas udah jam 5 baru bisa ditanya anaknya bahwa memang sama dia dikunci dari luar. Kenapa? Dia mau main futsal, dia dari rumah itu keluar jam 12 malam.
Pada Selasa malam, usai diidentifikasi oleh tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, 5 jenazah korban kebakaran dibawa keluarga ke kampung halaman untuk dikebumikan. Di kota Jambi, setidaknya 10 unit rumah warga di kawasan Lorong Cendana pada Selasa sore diamuksi jago merah. Api merambat dengan cepat karena sebagian besar bangunan terdiri dari bahan yang mudah terbakar. Menurut warga, setidaknya 2 kali terdengar ledakan dari tabung gas 3 kg. Menurut Ketua RT, api diduga dari percikan api mercon yang dimainkan anak salah satu pemilik rumah. Makal ke kosan itu main mercon tadi itu. Oh, anak yang punya Itu itu juga mungkin dia lari turun kita pun dapat nyambur ke sebelah sini. Tidak ada korban dalam kejadian ini, sementara kerugian masih dalam perhitungan pihak berwenang. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya, ini tawuran oleh sekelompok remaja pada dini hari juga kerap terjadi ya. Selain tawuran dengan senjata tajam, para remaja di sejumlah daerah kini punya satu alat perang baru, ya kan, apalagi kalau misalnya dilakukan setelah sholat tarawih, yaitu sarung. Jadi mereka pakai sarung untuk perang. Kadang-kadang sarungnya itu diisi dengan batu dan sebagainya biar bisa melukai lawannya. Ini jangan dicontoh ya. Nah, sarung ini dijadikan senjata untuk melukai lawan karena memang sudah diisi dengan batu. Perang sarung antar pemuda terus berulang di berbagai daerah. Di Desa PP, Sidoarjo, Jawa Timur, sejumlah pemuda saling serang bersenjatakan sarung yang berisi batu. Menurut warga, perang sarung yang kemudian viral di media sosial terjadi menjelang sahur, Senin dini hari. Untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa, warga menjelang sahur melakukan patroli ke sejumlah tempat yang rawan menjadi tempat untuk perang sarung. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, polisi menangkap puluhan remaja yang terlibat perang sarung pada Minggu petang. Perang sarung direkam pelaku dan diunggah ke media sosial. Selasa siang, puluhan remaja ditangkap polisi beserta barang bukti sarung yang sudah dimodifikasi menggunakan lakban. Menurut keterangan pelaku, mereka melakukan perang sarung hanya ikut-ikutan karena perang sarung bulan Ramadan sedang marak terjadi. Motivasi mereka tadi rekan-rekan dengar sendiri buat seru-seruan, ikut-ikutan yang saat ini katanya sedang tren. Nah, mungkin mereka kan melihat di media baik televisi, media sosial, Instagram tuh banyak sekali memberitakan kejadian-kejadian perang sarung di wilayah lain. Jadi pada dasarnya mereka hanya ikut-ikutan tren yang saat ini sudah terjadi, yaitu perang sarung. Tak hanya perang sarung, Senin dini hari juga kerap diramaikan dengan tawuran sejumlah remaja. Selasa dini hari, remaja bersenjata celurit dan samurai menyerang kelompok remaja lain yang sedang berada di warung kopi di Serang Baru, Bekasi, Jawa Barat. Remaja yang diserang kemudian melarikan diri, sementara warga sekitar meminta para pelaku penyerangan untuk tidak merusak warung. Di sini, ya, ada orang lagi nongkrong terus langsung diserang. Orang yang lagi jajan itu langsung diserang. Gitu, makanya langsung terjadi tawuran. Di Bekasi, Polres Metro Bekasi bersama sejumlah siswa pernah menggelar deklarasi anti tawuran. Namun pasca deklarasi, aksi tawuran juga masih terjadi di wilayah tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, kita beralih ke berita lainnya bahwa belakangan ini harga kebutuhan sejumlah bahan pokok sudah mulai naik gitu. Akhirnya beberapa waktu lalu Presiden Jokowi kan juga menetapkan atau memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai. Nah, ini sejumlah warga Solo ini menerima bantuan langsung tunai minyak goreng dan juga bantuan pangan non tunai sejak Senin yang lalu. Iya, memang sebelum puasa juga banyak warga berdoa gitu ya. Semoga bulan puasa ini nggak ada antrian lagi. Betul. Semoga harga minyak gorengnya stabil dan lain-lain. Tapi sementara nampaknya belum diijabah 100% doanya. Ada lagi masih drama minyak goreng yang ternyata belum kunjung usai. Ratusan warga di Rembang antre minyak goreng curah sejak malam sebelumnya. Stok yang terbatas membuat sejumlah warga tidak mendapatkan minyak goreng meski telah antri sejak pukul 4 dini hari. Cekcok karena saling mencurigai jadikannya diserobot pun terjadi. Antrian minyak goreng curah yang didominasi ibu-ibu ini berlangsung di sebuah agen minyak goreng curah di Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Rembang Kota pada Selasa pagi. Bahkan toko ini telah diserbu warga sejak Selasa malam. Tidak hanya warga Rembang Kota saja, antrean minyak goreng juga didatangi warga dari luar kecamatan lainnya.
Meski begitu, keterbatasan stok membuat sejumlah warga harus pulang dengan tangan kosong. Dapat berapa, Bu? Nggak dapat, kosong ini kok, Pak. Antri dari jam berapa, Bu, tadi, Bu? Dari jam 4. Nggak dapat. 4 subuh? Iya. Pemilik agen membatasi pembelian maksimal 15 kg minyak goreng curah dengan harga Rp15.500 per kilogram. Sementara itu, pembagian bantuan langsung tunai minyak goreng dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT di Kota Solo, Jawa Tengah telah berlangsung sejak Senin 11 April lalu. Jumlah penerima BLT Migor di Kota Solo mencapai 36.864 orang. Setiap warga penerima BLT dan BPNT mendapatkan sebesar Rp500.000 dengan rincian Rp300.000 untuk BLT Migor dan Rp200.000 untuk BPNT. Ya, saya mengimbau warga untuk digunakan sebaik mungkin. Dan sekali lagi ini kan menjelang Lebaran, jadi mohon digunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan sebelum Lebaran. Jadi ini Di Kecamatan Banjarsari, pembagian BPNT dan BLT minyak goreng digabung dengan layanan vaksinasi booster. Bagi yang belum vaksin, langsung diarahkan untuk vaksinasi. Langkah ini dilakukan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka karena angka capaian vaksin booster Solo masih rendah, sekitar 42% saja dan kebanyakan kaum lansia. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, bagi Anda yang akan mudik melalui jalur Pelabuhan Merak, kami memiliki informasi menarik. Ya, dermaga eksekutif khusus pengguna kapal ekspres mungkin bisa jadi pilihan nih, yang bisa Anda coba nanti. Kira-kira apa saja fasilitas yang ada di dermaga baru ini? Selengkapnya di Good Morning sesaat lagi.